Illuminati yang kalian kenal sekarang itu berbeda dengan Illuminati yang dulu. Bingung? Yuk kita bahasin aja. Di sini gue hanya membahas teori-teori yang bertebaran di dunia maya ya, bukan bertujuan untuk membenarkan, menggiring opini, apalagi menjelekkan pihak manapun. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel gue dengan klik like, comment, share, dan pastinya subscribe. Nah, kali ini gue mau membahas tentang sebuah organisasi yang teori konspirasinya itu paling liar seantero jagat. Siapa lagi kalau bukan Illuminati? Nah, hampir semua orang itu menggambarkan Illuminati ini sebagai kelompok pemuja Lucifer atau kelompok pemuja setan. Tapi benarkah begitu? Banyak banget tokoh politik, selebriti, atau siapapun lah yang namanya cukup dikenal itu selalu dikait-kaitkan dengan Illuminati. Karena konon katanya si Illuminati ini membuat popularitas mereka meroket. Setelah mereka terkenal, di situ mereka punya banyak pengaruh ke masyarakat, dan disitulah mereka ini membantu menyebarkan ideologi dari Illuminati. Sekarang, mari kita bahas beberapa teori konspirasinya. Dari kalangan selebriti, penyanyi-penyanyi terkenal, model kayak Jay-Z, Rihanna, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber, sampai Emma Watson pun itu dibilang anggota dari Illuminati karena mereka suka berfoto dengan gestur tangan seperti ini atau memakai barang-barang yang ada simbol Illuminatinya. Dari beberapa selebriti yang gue sebutin tadi, mungkin yang paling sering kalian lihat membuat gestur tangan seperti ini itu si Babang Jay-Z. Ya, entah kalau dia lagi di foto, mau entah itu lagi konser, itu lagi di jalan di red carpet, atau kapanpun itulah, dia selalu memperagakan gestur tangan seperti itu. Makanya banyak yang bilang Jay-Z ini adalah godfather-nya Illuminati. Tapi gue nemuin satu halaman, satu website, Winthrop and Weinstein. Dia di situ mencoba menjelaskan arti dari gesturnya si Jay-Z ini. Nah, kalau buat kalian yang pengen baca sendiri tentang artikelnya, ini linknya gue taruh di description box di bawah ya, boleh kalian baca. Di halaman itu disebut kalau gestur tangannya si Jay-Z yang seperti ini, yang berbentuk berlian, itu diartikan sebagai rock atau batu. Ya kan, berlian juga salah satu jenis batu lah ya. Nah, susah soalnya kan dia bikin gestur batu. Masa lu bikin gestur pelan begini kalau tiap kali mau difoto? Kalau ada wartawan lewat gitu, Bang J foto begini. Ya ujung-ujungnya bukan foto malah jadi gelut, ya kan? Nah, kenapa nih dia milih rock atau batu? Karena nama label rekamannya ini adalah Roc-A-Fella Records. Mudah kan? Gestur tangan ini pun pernah didaftarin loh sama Jay-Z ke kantor merek dagang di sana. Dan karena itu juga Jay-Z itu pernah dituntut sama seorang pegulat profesional tahun 90-an yang nama panggungnya Diamond Dallas Page. Nah, karena ternyata si Diamond Dallas Page ini dia sudah lebih dulu mendaftarkan gestur tangan itu tadi. Tapi memang ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan si Jay-Z itu seperti ini, si Diamond Dallas Page itu dia mendaftarkan gestur tangannya seperti ini. Ada sedikit perbedaan. Nah, makanya nih, jangan sampai salah. Lu penggemar R&B atau penggemar bulet. R&B bulet. Nah, kalau ini bulet sama R&B. Dan akhirnya kasus ini diselesaikan di luar persidangan dengan Jay-Z membayar ganti rugi kepada Diamond Dallas Page. Tapi nominalnya berapa nggak pernah disebutin sih.
Kalau tadi yang gue sebutin itu adalah artis-artis dari barat, dari Asia juga ada nih. Sebenarnya banyak sih, tapi gue ngambil salah satu contohnya aja ya gitu. Di awal music video boyband asal Korea yang terkenal sekali, siapa yang tidak tahu BTS? Music video yang berjudul Fire. Nah, di awal music video itu ada sosok berjubah hitam tiba-tiba datang dan disamperin sama salah satu anggota dari BTS ini yang bernama Suga sih ya, itulah pokoknya. Nah, mereka bersalaman, habis itu si jubah hitam ini tiba-tiba terbakar. Nah, buat beberapa orang, mereka berteori bahwa BTS ini telah membuat perjanjian dengan Illuminati yang memuja Lucifer. Buat para penggemar BTS, mohon jangan dihujat karena saya hanya menyampaikan apa yang ada di dunia maya. Kalau tadi kita ngebahas dari dunia hiburan, nah dari segi politik, Illuminati itu selalu dikait-kaitkan dengan rencana mereka untuk membuat tatanan dunia baru atau New World Order, yaitu mengatur dunia dengan sistem pemerintahan global. Nah, kalau kalian masih ingat, dulu nih beberapa tahun yang lalu lah, di Indonesia juga ada kan kasus yang sama. Sunda Empire, Lord Rangga, ya kan, dia selalu menyebut-nyebut tentang tatanan dunia baru. Nah, buat orang-orang yang demen banget tentang teori konspirasi, ini udah pastilah dikait-kaitkan, oh Sunda Empire pasti bagian dari Illuminati. Tapi sebenarnya kalau itu gue nggak terlalu aneh. Yang gue penasaran cuma satu, Lord Rangga sama si JC, pangkatnya tinggian siapa di Illuminati? Dan selain hiburan dan politik, banyak juga peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Illuminati. Ya, contohnya nih kayak revolusi Prancis lah, penembakan John F. Kennedy, even kejadian di Amerika 9/11 yang Twin Tower-nya mereka diserang sama pesawat komersil. Nah, kalau kalian sama kayak gue, penasaran tentang asal-usul si Illuminati ini, bener gak sih mereka memuja setan? Bener gak sih mereka itu mau mengontrol dunia? Jangan kalian skip videonya supaya gak gagal paham. Sekarang kita mulai dulu dari sejarahnya Illuminati. Illuminati yang dalam bahasa Latinnya itu Illuminatus punya arti pencerahan atau dalam bahasa Inggris enlightenment. Nah, menurut Wikipedia, di 1 Mei 1776 ada seorang profesor hukum kanon dari Universitas Ingolstadt yang bernama Adam Weishaupt. Bener gak sih Adam? Ya, susah sih bacanya orang Jerman. Adam Weishaupt. Dia bersama beberapa orang temennya, kalau nggak salah 5 atau 6 orang. Nah, mereka mendirikan kelompoknya namanya Illuminati atau Illuminati Bavaria. Berdirinya Illuminati ini karena Adam Weishaupt benci banget sama universitas tempat dia ngajar ini yang mendiskreditkan staf-stafnya yang anti rohaniah. Ya, pokoknya begitulah, anti rohani, dan mengajar dengan membawakan materi-materi yang dianggap terlalu liberal. Awalnya kelompok ini mau dikasih nama Perfectibilists, cuma karena aneh akhirnya digantilah jadi Illuminati. Nah, ada juga yang nulis kalau sebutan Perfectibilists ini adalah sebutan untuk anggota-anggotanya si Illuminati. Jadi tujuan awalnya si Adam Weishaupt ngebikin Illuminati adalah mencegah pengaruh yang berlebihan dari agama dan juga kuasa yang berlebihan dari para kaum elit. Karena pada masa itu agama itu berperan sangat besar dalam dunia politik dan kehidupan warganya gitu kan.
Sampai kadang tuh kerajaan pun manut sama pemuka-pemuka agamanya mereka atau dengan hukum-hukum agamanya mereka. Dan ini bagian pentingnya. Adam Weishaupt itu dia tidak menentang agama, tapi dia lebih berprinsip bahwa agama dan ilmu pengetahuan harusnya bisa jalan berdampingan. Sebelum Adam Weishaupt ini mendirikan Illuminati, dia tuh sebenarnya mau join sama Freemasonry atau Freemason yang kita sering kenal gitu. Cuma menurut dia begini, Freemason ini kan anggotanya kebanyakan dari kalangan atas. Jadi join dengan Freemason agak sedikit mahal. Dan juga ideologinya itu kurang diterima. Akhirnya dia buatlah kelompok dia sendiri yaitu Illuminati yang mempunyai sistem tingkatan yang dia jiplak dari si Freemason. Makanya banyak orang yang mengira Freemason berhubungan dengan Illuminati atau Illuminati adalah bagian dari Freemason. Sebenarnya no, God please no. Tapi di tahun 1777, setahun setelah mereka berdiri, pemerintah Bavaria yang sekarang menjadi bagian dari Jerman itu melarang adanya organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok rahasia. Nah, karena rajanya ngomong begitu, akhirnya terjadilah konflik di dalam Illuminati itu sendiri. Jadi pada ketakutan nih. Termasuk Adam Weishaupt juga. Dia tuh kabur dan anggotanya yang berjumlah sekitar 2.500 orang. Dan sejak 1785 itu sejarah sudah tidak mencatat kegiatan apapun tentang Illuminati. Jadi Illuminati itu benar-benar udah selesai. Dikutip dari BBC News, David Bramwell, seorang penulis dan juga wartawan, dia tuh mendedikasikan dirinya nih untuk mencari asal-usul Illuminati. Dia menulis bahwa mulai melencengnya Illuminati itu sejak sebuah buku berjudul Principia Discordia yang ditulis oleh kaum hippie di bawah pengaruh LSD. LSD itu narkoba kalau kalian nggak tahu ya. Principia Discordia ini dianggap sebagai kitab suci Discordianisme. Discordianisme ini agama atau sektenya mereka lah, sektenya para kaum hippie ini. Si penulis Principia Discordia ini, dia merasa dunia ini udah terlalu otoriter, terlalu tertutup, terlalu terkekang, terlalu banyak aturan-aturan. Nah, kalau kaum hippie kan ya kalian tau lah, hidupnya tuh gak suka dibatasi, gak suka dengan adanya aturan-aturan. Ya suka-suka gue aja. Maka dari itu, tujuan si sekte Discordianisme ini adalah ingin memicu pemberontakan sipil, pembangkangan sipil. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara menyebarkan informasi-informasi yang salah atau yang sering kita tahu dengan hoax lah ya. Nah, itu melalui media-media anti mainstream atau dengan budayanya mereka sendiri. Dan semua itu diawali dengan menceritakan kisah tentang Illuminati. Ya, jadi nyampe sini kalian udah tahu lah ya, udah mulai bergeser nih tujuan awalnya Illuminati. Nah, kalau itu tadi masa dimana Illuminati ini mulai dimelencengkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa lagi yang membesarkan nama Illuminati di era modern ini? Ya internet lah. Oh my god! Wow! Namanya Robert Anton Wilson. Dia adalah penulis atau kolumnis di majalah Playboy. Awalnya dia tuh sering kirim surat ke redaksi majalah Playboy dengan nama palsu yang menceritakan tentang teori-teori konspirasi dan mengkait-kaitkannya dengan Illuminati. Nah, makanya ada orang tuh yang sampai ngomong majalah Playboy adalah bagian dari Illuminati. Padahal
majalah Playboy hanya membantu imajinasi. Imagination. Akhirnya, si Wilson ini menerbitkan buku fiksi serial yang berjudul The Illuminatus Trilogy yang mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ditutupi dengan Illuminati. Jadi kesannya kayak banyak case-case yang ditutup-tutupin sama pemerintah nih adalah kerjaan Illuminati. Padahal ya mungkin belum tentu juga. Ya mungkin kan karena polisi memang belum selesaiin aja kasusnya gitu, bukan maksud tutupin. Tapi ya sama si Wilson ini diarahkan inilah kerjaan Illuminati. Ya pokoknya sejak itulah nama Illuminati ini mulai booming lagi di era modern dan mulai dikaitkan dengan hal-hal yang aneh. Segala Lucifer lah dibawa-bawa. Dan jadinya sekarang nama Illuminati ini banyak dipakai oleh kelompok-kelompok underground atau anti mainstream. Ya pokoknya tuh kelompok-kelompok yang memberontak atau melenceng dari ajaran-ajaran agama malah. Oke, kurang lebih begitulah kisah tentang perubahan Illuminati dari masa ke masa. Kalau ada fakta-fakta yang ya banyak sih, pasti banyak sih. Fakta-fakta dan teori-teori yang tadi gue nggak sebutin di atas, silahkan kalian komentar di bawah. Itu aja dari gue, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao! Guys, gue mau nyelipin sebuah fakta unik lagi nih. Menurut buku Psikologia Evolusionista yang ditulis sama Viren Swami, di situ dia menulis orang-orang yang suka tentang teori konspirasi sebenarnya menderita sejenis psikopatologi yang lebih gampang menderita stres.